Halo rekan-rekan mahasiswa semester 3A, kembali lagi dalam mata kuliah statistik bisnis pada pertemuan kedua. Oke, di sini pada pertemuan kedua Ibu akan menjelaskan bagaimana metode pengambilan sampel atau sampling. Apa sih yang dimaksud dengan sampling? Sampling adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel yang representatif. Tujuan utama diadakannya sampling adalah memberikan pedoman untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang mendasarinya. Bila metode pengambilan sampel yang dipakai tepat, diharapkan individu-individu sampel yang diobservasi mampu mewakili seluruh anggota populasi dan diperoleh statistik sebagai penduga yang baik. Kemudian, metode pengambilan sampel atau sampling digunakan. Sampel dalam kegiatan pengumpulan data didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu pertama, sampel digunakan apabila populasi yang dihadapi terlalu besar sehingga kecil kemungkinannya untuk diobservasi satu persatu. Yang kedua, pengamatan seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Yang ketiga, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, di sini ada dua metode sampel. Ada dua metode untuk memilih sampel dari populasi, yaitu secara acak dan tidak secara acak. Nah, secara acak atau probability sampling yaitu yang telah disebut pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan sampel yang terambil lebih dapat mewakili karakteristik populasi. Nah, non-probability sampling, yang pertama, accidental sampling, yaitu pemilihan sampel terjadi secara kebetulan pada saat diadakan pengumpulan data. Yang kedua, ada judgment sampling, yaitu sampel yang diambil dari anggota populasi dipilih sekehendak hati peneliti. Yang ketiga, ada quota sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan membagi populasi dalam strata yang dibuat berdasarkan sifat-sifat yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap variabel yang sedang diteliti. Nah, expert sampling yaitu pemilihan sampel yang representatif didasarkan atas pendapat ahli, sehingga siapa dalam jumlah berapa sampel harus dipilih sangat tergantung pada pendapat ahli yang bersangkutan. Yang kelima, ada purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini bertitik tolak pada penilaian peneliti sendiri bahwa sampel yang dipilihnya nanti benar-benar representatif. Nah, di sini ada ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, para ahli mengemukakan bermacam-macam cara, antara lain seperti yang dijelaskan berikut ini. Ada pendapat Slovin. N kecil sama dengan N 1 plus NE 2. Teman-teman mahasiswa bisa melihatnya pendapat Slovin, rumusnya seperti apa. Nah, di sini ada sampling dengan pengembalian. Jika dari populasi berukuran N besar diambil sampel berukuran N kecil dengan pengembalian, maka semuanya ada N besar, N kecil buah sampel yang mungkin diambil. Nah, di sini yang kedua teman-teman bisa melihat ya rumusnya. Jika N kecil sama dengan N besar, maka hanya ada sebuah sampel yaitu populasi itu sendiri. Dalam hal ini sampling menjadi sensus. Nah, di sini ada distribusi sampling. Untuk mempelajari populasi, kita memerlukan sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Kita dapat mengambil sebuah sampel yang berukuran N kecil dari populasi yang berukuran N besar. Sampel yang diambil adalah sampel acak dan dari sampel tersebut nilai-nilai statistiknya dihitung dan digunakan sehubungan dengan penganalisisan populasi. Hal tersebut memerlukan teori yang dikenal dengan distribusi sampling. Distribusi sampling diberi nama berdasarkan nama statistik yang digunakan, antara lain distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling simpangan baku, dan lain-lain. Oke, rekan-rekan mahasiswa, demikian untuk pembahasan pertemuan kedua. Kita akan lanjut pada pertemuan ketiga. Terima kasih.